Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga, dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini kita akan bicara soal tim nasional senior kita yang sedang mempersiapkan diri tentunya, memang masih lama kelihatan, tapi kan waktu bergulir terus ini. Nah, undiannya akan berlangsung pada tanggal 27, sebentar lagi ya, akan berlangsung di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Ya, karena itu letaknya ada di sana, sayang ya saya tidak bisa ikut ke sana, padahal dua hari lalu juga saya sudah coba untuk menghubungi ke pihak AFC di sana, tapi memang sudah tertutup untuk mendapatkan ID card, tapi tidak mengapa, karena undian ini juga akan ditayangkan secara langsung ya oleh salah satu stasiun nasional televisi kita, dan juga Anda atau teman-teman bisa buka di FIFA ya, di .com untuk bisa menyaksikan proses terjalannya undian pembagian grup. Ya, ada 3 grup atau ABC dari 18 tim, 18 negara yang lolos ke putaran ketiga babak pra Piala Dunia untuk zona Asia, karena Piala Dunia itu akan berlangsung pada 2026 ketika Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama. Total ada 48 tim di seluruh dunia ini akan hadir ya, baik dari zona Asia, Afrika, ada Eropa tentunya, kemudian ada di Amerika Selatan, Amerika Latin ya, CONMEBOL, dan ada CONCACAF juga ada di utara ya, bagian utara Amerika ke sana, tapi Amerika kan sudah pasti lolos bersama dengan Kanada sebagai tuan rumah. Nah, untuk Asia nantinya memang masih menegangkan siapapun yang akan lolos, tapi negara-negara seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, tentunya Arab Saudi, Australia ini diunggulkan untuk bisa menjadi tim yang akan lolos ke Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ya, di mana zona Asia tahu kita ada 8 jatah, 8 slot yang akan diperebutkan lolos secara otomatis. Nah, kemudian ada 1 tim yang akan lolos dalam playoff menghadapi salah satu wakil dari Amerika Selatan. Itu yang akan kita tunggu. Apakah timnas kita atau tim Indonesia di bawah pelatih Sintayong bisa berada di dalamnya dari 8 tim yang akan lolos tambah plus 1. Jadi Asia itu kalau bisa lolos semua ada 9. Semoga ya, karena tugas berat bagi playoff salah satu ini kan berhadapan dengan wakil Amerika Selatan. Semua di sana sangat kuat kalau bisa bicara dengan Amerika Selatan, tapi paling tidak kita mengejar 8 slot ini. Nah, di dalam 18 tim, 6 tim akan langsung lolos dari putaran ketiga. Ya kan, akan dibagi 6, 6, 6. A, B, C. Juara runner up lolos langsung. Kemudian peringkat ketiga, peringkat keempat di masing-masing grup A, B, C ini kembali akan bertarung masuk ke putaran keempat. Jika Indonesia tidak ada di bagian peringkat pertama dan peringkat kedua dari 18 negara yang tampil di putaran ketiga itu, lalu kita masih punya kesempatan untuk berada di peringkat ketiga atau peringkat keempat, dan akan diadu lagi untuk di putaran keempat. Nah, dibagi dalam 2 grup ini, kan semua ada 6 tuh. Peringkat ketiga keempat A, peringkat ketiga keempat B, peringkat ketiga keempat C. Berkumpul jadi 6, dibagi lagi dalam 2 grup, masing-masing grup terdiri dari 3 tim. Nah, ini akan bermain di sebuah tempat yang lebih netral. Tidak ada lagi sistem home and away. Kalau di putaran ketiga ini yang Indonesia ikut ya, nanti terdiri dari 6 tim itu ada home and away. 5 kandang, 5 tandang. Jadi ada 10 pertandingan yang akan dimainkan tim Indonesia. Ya, itu. Tapi ketika kita masuk misalnya ke putaran keempat, kita hanya menempati peringkat ketiga atau keempat itu, dan ada masing-masing 3 tim dalam 2 grup, maka akan dipilih di sebuah negara, sebuah tempat yang netral. Kita akan bertarung di sana. Akan diambil 2, karena kan 6 tadi saya bilang di awal sudah langsung lolos, peringkat pertama dan peringkat kedua. Ya, itu lolos. Nah, di sini, di putaran keempat itu hanya akan diambil 2. Juara-juara grup dari masing-masing grup, ada 2 grup yang terbagi itu. Di antara ada 3, ya, grup A 3, grup B 3, juara-juara saja akan lolos untuk mengikuti 6 tim yang sebelumnya di putaran ketiga yang sudah lolos. Maka Asia itu ada 8 tim. 1 lagi akan diambil runner up dari putaran keempat itu, yang ada terdiri dari 3 tim, ya. Runner up-nya itu akan diambil untuk playoff bermain 2 kali. Nah, itu baru home and away, dua-duanya bermain di Indonesia dan bermain di luar. Kalau Indonesia lolos misalnya ini ya, itu akan diambil 1 ya, runner up bertarung, 1 yang keluar untuk bertarung ikut bermain melawan wakil dari Amerika Selatan untuk playoff 1 jatah sisa.
Jadi itu kronologis ya, urut-urutannya untuk bisa lolos bagi kita. Jadi memang peluang terbuka, apalagi kalau pemain-pemain yang bagus-bagus ditambah lagi untuk di putaran ketiga tim nasional kita. Ya siapapun yang akan datang nantinya, kita belum tahu. Nah ini akan menambah daya kekuatan kita lebih bagus tentunya ya teman-teman. Oke, Shin Tae-yong rencananya akan ikut ke Kuala Lumpur, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, Pak Erik sudah konfirmasi kemarin bahwa hanya dia sendiri yang akan ke sana. Ya mungkin saja akan ditemani, mungkin satu ex sekolah PSSI akan ikut, ya kita tidak tahu, atau bahkan mungkin manajer tim Pak Mardi yang akan mendampingi. Tapi Pak Erik bilang untuk sementara baru dia sendiri. Tadinya dengan coach Shin Tae-yong, tapi tidak memungkinkan bagi coach untuk terbang dari Seoul menuju ke Kuala Lumpur untuk bergabung bersama Pak Erik ya, untuk menyaksikan proses undiannya. Undian itu sendiri akan dipandu oleh presenter top ya, Colette Wong akan memandu bersama dengan salah satu official dari FIFA ini, itu Manolo Sibiria, akan bersama dengan Colette Wong untuk berada di depan memandu acara ini. Ada dua pemain legenda yang diundang untuk datang dalam undian di Kuala Lumpur tanggal 27 ya. Dua legenda itu, satu dari Iran, satu dari Jepang. Nah, siapa mereka? Kalau dari Iran ini mungkin teman-teman masih ingat ada Mehdi Mafdadikia. Mafdadikia ini bagus pemainnya ya. Ya oke, gelandang serangnya sangat baik. Dan satu dari Jepang itu adalah Shinji Okazaki. Itulah dua orang ini legenda dari Asia, dari dua negara yang rutin ikut terus Piala Dunia, hadir terus karena kan Iran dan Jepang, di samping Korea Selatan itu kan selalu bisa hadir di Piala Dunia, di putaran final Piala Dunia. Makanya dua ini diundang ya oleh AFC untuk bisa menyemarakan drawing yang akan berlangsung di markas besar AFC di Kuala Lumpur ini. Mereka yang akan mengambil pot di tangan kedua pemain inilah, tergantung nasib Indonesia berada di grup mana. Karena 3 grup ABC itu kan, masing-masing 6 tim itu. Nah, kalau di pot 1 kan kita sudah tahu bersama bahwa pot 1 itu ada Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Pot 2 itu ada Australia, Qatar, dan Irak. Nah, kita bisa ketemu lagi dengan Irak. Karena kemarin kan kita selalu ketemu di Piala Asia, kita ketemu dengan Irak. Ya, kemudian di Piala Dunia di awal, di putaran kedua kemarin kita satu grup dengan Irak. Dan kita selalu kalah melawan Irak. Bukan tidak mungkin lagi, kita berada dengan pool dengan Irak. Ya. Kemudian di pot 3 ada Arab Saudi, Uzbekistan, Jordania. Pot 4 Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain. Cina, Palestina, Kirgistan di pot 5. Baru Indonesia di pot 6. Bersama dengan Korea Utara dan ada Kuwait. Ya tidak boleh kita memilih siapapun. Kemudian kita harus terima siapapun lawan kita harus hadapi. Tapi, ya kalau kita bisa melihat ada 2 tim di pot 5 atau pot 4. Itu yang mungkin kalau kita bisa mendapatkan yang lebih enak, ini oke buat kita. Kalau pot 1, 2, 3 semua itu keras semua. Ya. Kalau di pot 4 saya lihat itu di antara UEA, Oman dan Bahrain, katakan kita ketemu dengan Bahrain. Masih oke lah, masih bersaing. Atau Oman masih bisa kita melawan ya dengan mereka. Dengan kondisi tim kita seperti sekarang yang oke. Di pot 5 itu ada China, ya Palestina dan Kirgistan. Mungkin Palestina oke, tapi saya lebih suka misalnya, ya ini kalau kita ketemu dengan Kirgistan, kita akan lebih baik. Kita mungkin bisa mendapatkan poin, bisa mendapatkan kemenangan di sini. Ya, tapi siapapun yang kita dapat, kita ambil aja, nggak usah pilih-pilih ya. Kalau di pot 1 ya, kita harus bisa menerima Jepang, Iran, dan Korea Selatan yang akan bergabung. Walaupun coach Shin Tae-yong lebih menginginkan berada dengan negaranya, Korea Selatan. Jadi ingin coba, karena kalau di U23 kan kita bisa menyingkirkan Korea Selatan ya, untuk bisa melaju sampai ke semifinal. Dan bisa saja terjadi di putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia kita dengan Korea. Ya, semua kuat di pot 1. Nah, kita bisa berpotensi selain saya bilang dengan Irak, juga ada Australia. Dan juga dengan Qatar sebagai juara Asia yang berada di grup dengan kita. Ya, ini grup-grup yang pasti kita akan mendapatkan keras. Kalau ada Korea Selatan misalnya, Australia, atau katakan dengan Irak, ini kan kuat semuanya. Di grup, di pot 3, kita memungkinkan ketemu dengan Arab Saudi dan Uzbekistan, ada Jordania. Nah, kalau disuruh pilih lagi, semoga kita ketemu dengan Jordania. Ini agak mantap juga buat kita. Karena di kualifikasi di Piala Asia itu kita kan pernah di Kuwait, teman-teman masih ingat, kita satu grup dengan Kuwait, ada Nepal dan Jordania. Dan tanpa pemain-pemain, Tom Haya belum ada, Ragnar, Jai Ises, Yasin Hubner belum ada. Semua untuk sekarang ini. Tapi kita sudah bisa, ini kan Ivar juga belum ada sama Rafael, nah, Calvin Verdong juga belum ada. Tapi kita hanya kalah 1-0. Jordania susah payah menang melawan kita. Setelah kita membuat kejutan mengalahkan Kuwait 2-1, sebelum kita membantai habis Nepal dengan 7 gol.
Nah, kita hanya 1-0 Yordania menang. Kalau kita ketemu dengan Yordania dan kondisi tim seperti ini, saya yakin ini akan seru. Bukan tidak, mungkin kita akan menang, paling tidak di kandang kita bisa menang lawan mereka. Jika kita tidak bisa menang di kandang Yordania. Jadi peluang buat kita enak. Kalau kita katakan Korea Selatan, Irak berada di grup dengan kita, kemudian ada Yordania, ada Bahrain, dan Kirgistan. Kita bisa melawan mereka. Ya, kita bisa hitung-hitungan. Karena ada 5 kandang kita. Kalau kita bisa memanfaatkan 5-5 di kandang, kita menang semua kan, bagus. Sambil kita mencuri poin di kandang lawan. Jadi itu teman-teman yang bisa saya katakan di sini untuk menjelang undian yang menegangkan di Kuala Lumpur nantinya. Siapapun yang ketemu kita di lawan, kita siap untuk menghadapi. Karena kita punya tim yang kuat, apalagi Pak Erik akan mendatangkan beberapa pemain lagi tambahan amunisi untuk bisa memperkuat timnas Garuda kita. Ya, semoga ke depan kita akan lebih baik lagi, peringkat kita akan semakin mantap dari saat ini. Dari 133 kita bisa terus naik. Ya, kalau kita bisa mengalahkan tim-tim yang punya peringkat di atas kita, karena kita tuh peringkat paling rendah di antara semua tim. Ya, semoga kita bisa meningkat dengan pesat ketika kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan di ronde ketiga babak pra Piala Dunia zona Asia. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.